Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Fadilah, kelas 12 IPS 2, absen 17, akan mempresentasikan tentang teks editorial. Definisi dari teks editorial yaitu editorial atau teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana yang menurut KBBI merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah mengenai beberapa pokok masalah. Pengertian lainnya yaitu sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau opini atau pandangan yang ditulis redaksi sebuah media terhadap suatu peristiwa atau isu yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat pada saat surat kabar diterbitkan, yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali atau dogmatis. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Tujuan dari teks editorial ada dua, yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan atau dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar, dan memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi dari teks editorial yaitu menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri dari teks editorial yaitu 1. Berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, pendapatnya bersifat argumentatif. Dan yang keenam, sistematis dan logis. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Yang kedelapan, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Dan yang terakhir, mencerminkan golongan pers media tersebut berasal. Berdasarkan golongan pers, teks editorial terbagi menjadi dua, yaitu tajuk pers papan atas yang bersifat hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, pertimbangan aspek politis lebih besar dari aspek sosiologis. Dan yang kedua, tajuk rencana pers menengah ke bawah yang bersifat lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis yang tajam dan tembak langsung, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada politis. Ada 4 tipe penting dalam penulisan teks editorial, yaitu 1. Menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, persuasi atau membujuk. Dan yang terakhir adalah pujian. Sifat-sifat dari teks editorial adalah
Satu, krusial dan ditulis secara berskala tergantung jenis terbitan media. Misalnya media masa harian, mingguan, dwimingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan maupun olahraga dan dunia hiburan. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Dan yang terakhir, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Jenis-jenis dari teks editorial ada 3, yaitu 1. Interpretatif editorial, yang ditulis untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial, yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu yang bersifat kontroversial, digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sementara itu, sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Dan yang ketiga, explanatory editorial, hanya menyajikan masalah untuk dinilai pembaca, hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah, kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Struktur teks dari teks editorial yaitu 1. Pernyataan pendapat atau masalah yang merupakan bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Dan yang kedua adalah argumentasi, alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Dan struktur teks yang ketiga yaitu penegasan ulang, yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan dari teks editorial yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris, yang merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer untuk memudahkan pembaca memahami isi teks. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Perancangan teks editorial terdiri yaitu ditulis seperti artikel. Yang kedua, unsur analisis harus menonjol. Yang ketiga, penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Dan yang keempat, diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah.
Penyuntingan teks editorial ada dua, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta yang kedua, penyuntingan terhadap karangan dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks editorial yaitu 1. Ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis. Dan yang keempat, struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP, akan tetapi dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Dan yang terakhir, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Sebagai tambahan, teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Oleh karena itu, penulis memulai dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertanian, dan kemaritiman yang dapat terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Peristiwa-peristiwa tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Isu faktual yang telah disusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Akan tetapi, redaktur sebelumnya harus mencari data sebelum menyusun teks berdasarkan isu faktual. Langkah-langkah untuk menyampaikan argumen dalam teks editorial, yaitu berpikir kritis dan logis, menjauhkan emosi dan subjektivitas, dan mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, yaitu 1. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan dan dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.